Kepada Mbak Patricia kami persilahkan, namun sebelum melanjutkan sesi tanya jawab oleh rekan-rekan media, kami memiliki beberapa pertanyaan agar kita semua juga dapat mengenal lebih jauh Mbak Patricia selaku Ambasador SIPA 2025. Kalau boleh tahu Mbak Patricia, gimana sih perasaannya ketika dipilih menjadi Ambasador Solo International Performing Arts 2025, dan apa yang membuat dorongan Mbak Patricia atau latar belakang kersangkutan dengan arts sehingga bisa dan mau untuk menjadi Ambasador SIPA 2025? Monggo Mbak Patricia, kami persilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, selamat pagi Ibu Cindy. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia SIPA 2025 yang sudah mempercayai saya menjadi brand ambassador SIPA 2025. Dan juga untuk rekan-rekan media yang pagi hari ini sudah hadir. Dan senang sekali bisa bertemu secara langsung. Mungkin banyak yang belum pernah melihat secara langsung atau hanya mungkin lewat sosial media. Perkenalkan, nama saya Patricia Arstuti Pramesti Putri, biasa dipanggil Asti. Pribadi yang sejak lama memang memiliki ketertarikan akan seni dan budaya, dan kerap kali membagikannya melalui sosial media atau media sosial baik TikTok, Instagram, dalam bentuk konten visual, kreatif, dan bertujuan untuk mengajak lebih banyak anak muda untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang kita miliki. Karena itu, saat mendapat kepercayaan untuk menjadi Face of SIPA 2025, tentu rasanya seperti pulang ke ruang yang memang nyaman, lalu sesuatu yang saya cintai, karena merupakan ruang yang tempat untuk berekspresi, perjumpaan, dan juga untuk berinteraksi. Tahun ini SIPA mengusung tema Nifty, Artful, and Visionary yang mempresentasikan semangat seni yang cerdas, estetis, dan progresif. Saya sangat antusias menjadi bagian dari perjalanan ini dan berharap bisa ikut untuk lebih banyak menginspirasi generasi muda dan merayakan keberagaman seni pertunjukan Indonesia. Wah, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah karena dedikasinya yang luar biasa untuk dapat menginspirasi generasi muda. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak Patricia, sebagai generasi Z, apa sih yang menjadi harapan Mbak Patricia tentunya di kalangan golongan sekitarnya, generasi yang sama, generasi Z, dengan diselenggarakannya Solo International Performing Arts 2025? Mungkin menurut saya pribadi, SIPA bukan hanya sekedar panggung budaya atau mungkin seni festival, tapi juga ruang hidup budaya yang terus berdetak setiap tahunnya. Menurut saya Solo yang mengindonesia, atau mungkin bisa dibilang Solo yang mendunia. SIPA yang selalu punya cara untuk menghadirkan seni dan tradisi dalam rupa yang dekat dengan semua orang, termasuk generasi muda. Di tengah dinamika semua yang serba cepat, ruang seperti SIPA ini merupakan hal yang sangat penting karena menjadi jembatan antara generasi muda dan kebudayaan Indonesia. Semua yang dilibatkan bukan hanya menjadi penonton, tetapi bagian dari cerita yang terus ditulis, cerita yang terus dibangun. Dan saya percaya jika kita memiliki peran atau rasa memiliki akan budaya tersebut, tentu akan muncul juga rasa ingin terus ikut melestarikannya. Dan menurut saya SIPA berhasil membuat ruang tersebut sangat inklusif dan juga menginspirasi semua orang, termasuk anak muda. Karena pendekatannya juga lebih bisa dibilang mungkin lebih dari segi visual, atau mungkin tari yang dipersembahkan, atau mungkin kolaborasi yang dilakukan, itu semua lebih familiar dan dekat rasanya dengan anak muda. Jadi seni itu tidak melulu harus kaku ataupun harus pakem, tapi sebenarnya bisa dikemas dengan cara yang lebih menyenangkan dan bisa tanpa harus menghilangkan ciri khas dari kebudayaan tersebut.
Luar biasa sekali, tidak harus menghilangkan kebudayaan yang lama ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Patricia Astuti Pramesti Putri. Semoga dengan dijadikannya Ambasador Solo International Performing Arts 2025 akan menarik minat Gen Z juga untuk menghadiri dan menyaksikan Solo International Performing Arts 2025. Dan selanjutnya kami juga akan mempersilahkan untuk rekan-rekan media dapat melangsungkan sesi tanya jawab. Patricia Astuti atau Mbak Asti. Alasannya kenapa? Ya, sekarang ini anak-anak muda sudah cenderung banyak yang saya lihat ya, banyak yang mengikuti tren global, tetapi kadang-kadang melupakan local geniusnya. Nah, itu yang ingin saya share ke Gen Z sekarang ini. Mereka anak-anak muda, tetapi saya mengingatkan mereka agar tidak lupa dengan akarnya, dengan budayanya. Nah, inilah saya memberi contoh yang sekarang ini sebagai Ambasador SIPA, Mbak Asti. Mbak Asti hidup di Jakarta, tetapi masih lekat dengan budaya asalnya, asal nenek moyangnya, asal orang tuanya, yaitu masih lekat dengan budaya Jawa, lekat dengan unggah-ungguh, lekat dengan etika Jawa yang masih diberlakukan di keluarga dan dia gunakan untuk pergaulannya di luar. Tetapi dia juga dengan intelektualnya dia melangkah ke dunianya sendiri dengan mengikuti tren global. Artinya dia memakai dasar dari local geniusnya untuk bergaul keluar dengan menunjukkan jati diri dan mengekspresikan kemampuannya untuk masa depannya kelak. Mbak Asti sebagai Ambasador SIPA bisa menjadi contoh untuk generasi muda Indonesia sekarang ini, yaitu tetap mengikuti tren global, perkembangan global, tetapi mempunyai ciri khas local geniusnya, etika budaya Nusantaranya masih dipakai dan diterapkan. Demikian dari pemilihan kenapa Mbak Asti kami pilih sebagai Ambasador SIPA. Monggo, jika teman-teman media tahun ini setelah selesai September, nah Oktober itu kami sudah merancang tema, ya tema dulu kita apa ya. Nah biasanya rancangan tema itu 2 bulan gitu ya. Kemudian nanti setelah ada tema, beberapa pilihan tema, nanti Januari kita ketemu kurator, temanya apa gitu ya. Nah di situ kita menggodok tema, menggodok siapa yang sesuai tema untuk kita undang, delegasi-delegasi seni dalam dan luar negeri, termasuk memilih ambasador. Ya, di Januari inilah kita menggodok semua artistiknya SIPA, ya dari delegasi yang sesuai tema, kemudian ambasador itu kita godok dari Januari hingga ya kira-kira 2-3 bulan di situ. Dan kemudian kita tentukan tema dan kita terus menentukan ambasador yang latar belakangnya kita ulik dulu dari biodata, dari rekam jejak media sosial, dari kegiatan yang dia lakukan, itu baru kita penentuan. Nah ini merupakan proses yang panjang.
Dan ini sudah kami tetapkan juga beberapa bulan yang lalu. Ini baru sebulan sebelum SIPA kita perkenalkan. Karena apa? Karena proses publikasi. Setelah ditentukan ambasador, tema, kita menentukan materi publikasi, ya. Nah, materi publikasi itu perlu proses, ya, pemotretan, pengambilan foto, video, dan lain-lain. Nah, ini kita juga nanti akan perkenalkan poster awal SIPA dan juga video teasernya. Makanya proses ini panjang dan alhamdulillah Mbak Asti ini menjadi sosok yang cocok dengan tema dan situasi yang sekarang sedang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Begitu. Kegiatan Mbak Asti sendiri memang dia hidup di Jakarta. Seperti juga pernah juga ambasador SIPA beberapa tahun lalu, Tengku Atiyah hidup di Malaysia, ya. Tetapi juga bisa menjadi ambasador SIPA karena apa? Seperti dia konsisten, ya, di Malaysia, tetapi punya latar belakang leluhur dari Jawa. Dia masih menggunakan ungguh-ungguh Jawa, masih berkiprah di dunia budaya Jawa, terutama jamu, begitu, ya. Ini membanggakan. Juga beberapa tahun lalu ada ambasador SIPA yang finalis Putri Indonesia. Nah, itu juga sebenarnya bukan seniman. Kami buat sebagai ambasador karena memang cocok ya sebagai teladannya anak muda di Indonesia. Nah, ini tahun ini memang tidak berlatar belakang seniman karena beberapa tahun sudah ada seniman dan kita masih mengkip, ya, seniman-seniman Kota Solo juga nanti akan kita pilih sebagai ambasador di SIPA-SIPA mendatang. Mbak Asti sendiri juga seseorang yang energik, aktif, ya, di dunia media, tetapi juga mempunyai visi yang panjang dan mempunyai semangat yang bagus dalam dunia media, tetapi juga dia masih ngugemi unggah-ungguh Jawa. Beberapa kali dia mengikuti acara-acara event ritual Jawa seperti Suro atau Jumenengan, terutama di Pura Mangkunegaran. Dan apa yang dia lakukan itu dia resapi betul-betul, ya. Dia masih mau kalau budaya Jawa itu ada semedi gitu, ya. Nah, seringnya pada bulan Suro saya menyaksikan sendiri Mbak Asti ikut ritual keliling di Pura Mangkunegaran, kemudian malamnya ikut semedi juga. Itu adalah ritual-ritual yang dia lakukan dengan hati. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan ke generasi muda sekarang. Silahkan ikut tren yang mengglobal dengan kecerdasannya, dengan intelektualnya, tetapi jangan lupa akarnya budaya Jawa. Ini satu-satunya yang bisa kita banggakan di dunia internasional. Local genius Jawa, kalau di sini, ya, itu satu-satunya yang bisa kita banggakan di dunia pergaulan internasional.
Begitu Mbak, Mas, Matur nuwun, Mas Yedi. Matur nuwun Bunda Ira, kita boleh minta tepuk tangannya dulu bahwa penjelasannya memang tidak jauh